Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai mempelajari pelajaran matematika wajib untuk kelas 6 atau 12 IPA, IPS, dan MAK. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang histogram, poligon, dan ogive. Histogram yang pertama kita bahas. Penyajian data yang dikelompokkan menurut distribusi frekuensi dapat dinyatakan dengan grafik yang disebut histogram. Frekuensi biasanya dinyatakan dengan sumbu tegak, dan interval kelas biasanya dinyatakan dengan sumbu mendatar. Contohnya di sini, kalian disuruh gambar histogram, poligon, dan ogive dari data tinggi badan pemain sepak bola yang tersaji pada tabel distribusi frekuensi ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Pemain sepak bola yang memiliki tinggi badan dimulai dari 160 sampai 164 ada 2 orang. Sampai dengan yang terakhir adalah pemain bola yang memiliki tinggi badan dimulai dari 180 sampai 184 cm, yaitu sebanyak 3 orang. Nah, tabel ini menyajikan tentang tinggi badan. Yang kita mau lakukan atau kita mau buat adalah histogram. Jadi sebenarnya kalau kalian perhatikan di sini ya, histogram itu mirip dengan diagram batang, tapi batang-batang di sini saling berhimpit, itu yang membedakannya. Ya, histogram itu mirip dengan diagram batang, tapi penggambaran batang pada histogram dia harus berhimpit. Oke. Nah, kemudian yang kedua, histogram ini berasal dari tabel distribusi frekuensi. Ya. Dan selanjutnya, yang ketiga, penggambaran histogram itu bisa digambarkan dengan 3 cara. Cara penggambaran histogram yang pertama adalah dengan menggunakan interval kelas. Nah, interval kelas ini yang terdapat pada tabel distribusi frekuensi yang tadi ya. Jadi, batang pertama ini menunjukkan tentang tinggi badan pemain sepak bola yang dimulai dari 160 cm sampai dengan 164 cm. Oke, dan seterusnya sampai batang terakhir berarti dia menunjukkan tentang tinggi badan pemain sepak bola yang dimulai dari 180 cm sampai dengan 184 cm. Nah, penarikan batang ke atasnya ini disesuaikan dengan jumlah frekuensinya ya, kayak di batang yang tengah ini. Berarti ini menunjukkan pemain bola yang tinggi badannya dimulai dari 170 sampai 174 cm. Itu berapa orang yang memiliki tinggi badan tersebut? Di sini ditarik sejajar angka 10. Berarti pada tabel yang tadi disajikan pemain bola yang tingginya dimulai dari 170 sampai 174 cm itu sebanyak 10 orang. Nah, ini penggambaran histogram yang pertama, yaitu dengan menggunakan interval kelas. Nah, kalian juga bisa menggambarkan histogram itu dengan penggunaan tepi bawah dan tepi atas dari setiap kelas. Oke, kalian perhatikan di sini. Untuk kelas pertama kan intervalnya seperti ini ya tadi tabel ya. Nah, kalian bisa juga nggak menggunakan angka ini. Jadi kalian gunakan tepi bawahnya, tepi bawah dari kelasnya. Di kelas pertama batas bawahnya adalah 160. Berarti tepi bawahnya itu dikurang 0,5. Berapa hasilnya? 159,5. Oke. Nah, kemudian di batang yang selanjutnya ini kan berhimpit ya. Berarti bisa diambil dari tepi atas kelas pertama atau tepi bawah kelas kedua. Tapi Anda mau contohkan yang tepi atas. Jadi penulisan angkanya itu harus sejajar dengan garis ini. 159,5 harus sejajar dengan garis ini. Anda nulis di bawah karena supaya terlihat aja ya. Harusnya nanti kalau kamu buat tabel ini 159,5-nya kamu buatnya di sini. 159,5. Oke. Nah, kemudian 164,5 dari mana? Dari tepi atas di sini. Jadi 164 ditambah 0,5. Jadi 164,5. Kamu tulis di sini harusnya ya. Atau bisa juga dengan cara mencari tepi bawah kelas sesudahnya atau kelas selanjutnya. 165 dikurang 0,5 hasilnya juga sama 164,5. Sampai dengan yang terakhir. Ini 184,5 berarti yang dicari di ujung angka sini adalah tepi atasnya dengan menambahkan 0,5.
Jadi hasilnya adalah 184,5. Oke, ini adalah cara penggambaran histogram yang kedua, yaitu dengan menggunakan tepi bawah dan tepi atas. Nah, cara penggambaran histogram yang ketiga adalah dengan menggunakan titik tengah dari setiap interval. Oke, di sini interval pada kelas pertama adalah 160 sampai 164. Nah, angka di tengah-tengah mereka itu berapa? Ya 162 ya. Tinggal dihitung aja. 160, 161, 162, 163, 164. Tengah-tengahnya adalah 162. Makanya di sini titik tengahnya adalah 162. Begitu juga dengan ini. 165 sampai 169. Tengah-tengahnya adalah 167. Oke. Jadi penggambaran histogram yang ketiga adalah dengan menggunakan titik tengah. Nah, pada saat disuruh gambar histogram, bukan berarti semua titik ini kamu tulis ya. Kamu hanya memilih salah satunya aja. Boleh pakai interval, boleh pakai tepi bawah tepi atas, boleh juga pakai titik tengahnya. Dan selanjutnya poligon. Poligon ini mirip dengan diagram garis, tapi kalau poligon itu berasal dari histogram ya. Kalau diagram garis kan berasal dari diagram batang. Nah, di sini penjelasannya. Jika titik-titik tengah dari tiap kotak di bagian atas pada histogram saling dihubungkan, maka akan diperoleh diagram yang bentuknya menyerupai poligon atau segi banyak, sehingga diagram yang dihasilkan dinamakan poligon frekuensi. Ya, bedanya yang tadi itu ya. Kalau histogram ketika digambar titik tengahnya dan titik tengahnya itu dihubungkan, maka dia akan terbentuk poligon. Tapi kalau diagram garis, dia berasal dari titik tengah pada diagram batang. Caranya sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang poligon kumulatif kurang dari. Kalau poligon kumulatif kurang dari itu berasal dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kalau poligon frekuensi biasa ya berasalnya dari tabel distribusi frekuensi yang ada pada soal. Tapi ketika kamu disuruh buat poligon kumulatif kurang dari, berarti kamu harus buat dulu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, tabel ini pembuatannya kita sudah bahas minggu lalu. Kalau kalian lupa, silahkan dilihat lagi videonya. Nah, poligon yang dihasilkan jadi seperti ini. Pada baris pertama, di sini disajikan data tinggi badan pemain bola yang kurang dari 159,5 cm. Dia sebanyak 0 orang, alias nggak ada yang tingginya kurang dari segitu ya. Jadi di sini sama aja kayak tadi. Kalian tinggal letakkan angkanya di bawah, kemudian tarik titik setinggi frekuensi kumulatif yang dihasilkan. Yang kurang dari 159,5 kan ada 0 orang. Berarti kalian titikin nih di sejajar sumbu X ya, karena di sini kan angka 0. Kemudian yang kurang dari 164,5 ada 2 orang. Ya udah ditarik ke atas sejajar angka 2. Kasih nokta hitam, dihubungkan semua titiknya sampai dengan yang bawah ini. Nah, kemudian setelah dihubungkan dibuat garis kayak gini. Ya inilah yang disebut sebagai poligon kumulatif kurang dari. Oke, selanjutnya poligon kumulatif lebih dari. Poligon kumulatif lebih dari berarti berasal dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Ini pun tabelnya sudah kita bahas minggu lalu. Datanya masih sama. Di sini penggambaran poligon yang dihasilkan jadi seperti ini. Arahnya kebalikan dari yang tadi ya. Karena kan yang lebih dari 159,5 itu ada 30 orang. Makin ke bawah makin kecil, jadi makin turun. Ini yang disebut sebagai poligon kumulatif lebih dari karena berasal dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya ogive. Jika titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif kurang dari dihubungkan dengan kurva mulus, maka akan terbentuk ogive positif. Sementara itu, jika titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif lebih dari dihubungkan dengan kurva mulus, maka akan terbentuk ogive negatif. Ini ogive positif. Kenapa disebut ogive positif? Padahal berasal dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari.
Alasannya apa? Karena datanya makin ke atas makin tinggi, makin ke arah positif ya, makanya disebut sebagai ogive positif, walaupun dia berasal dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kalau ogive negatif seperti ini, dia berasal dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Datanya makin kecil ke bawah. Bedanya dengan poligon tadi, poligon kumulatif lebih dari dan poligon kumulatif kurang dari, bedanya itu di garisnya ya. Kalau di poligon tadi itu garisnya kasar. Nah, kalau di ogive itu garisnya mulus, lebih halus. Jadi lengkungannya lebih terlihat. Oke. Kalau gambar ogive sih disarankan gak usah pakai penggaris ya. Tinggal dihubungin aja nih titik-titiknya. Ini yang dinamakan dengan ogive. Jadi dia kurvanya itu lebih mulus dibandingkan poligon. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita sama-sama tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.